Saudara yang dikasihi Tuhan, jalan salib. Injil Matius 16 ayat yang ke-24 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan ikut aku. Bagaimana asal-usul liturgi jalan salib? Kita harus melihat pada awal kekristenan ketika Ratu Helena. Siapa Ratu Helena? Dia ibu dari Konstantin Agung yang menemukan salib Kristus tahunnya 325 Masehi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan setelah menemukan salib Kristus, mencari makam Yesus Kristus yang sudah terlupakan dalam jejak sejarah suci. Lalu ceritanya diilhami oleh mimpi, Ratu Helena menemukan makam Yesus yang berada di bukit, yang di atasnya terdapat kuil yang didedikasikan kepada Dewi Afrodit, kepercayaan Romawi kuno. Nah, di sana ditemukan sebuah gua makam kecil. Tentu saja, kemudian kuil Romawi itu segera dihancurkan dan di atasnya dibangun gereja makam kudus. Nah, segera tempat itu kemudian menjadi tempat ziarah orang-orang Kristen untuk melakukan napak tilas Yesus. Dimulai dari benteng Antioquia menuju gereja makam suci yang melewati lorong-lorong kecil. Dan itu asal mula jalan salib. Lalu pada abad 14, biarawan Fransiskan mendirikan stasi jalan salib di setiap perhentian. Lalu ceritanya Paus Clement XII Korsin menetapkan ada 14 stasi pada tahun 1731. Lalu dari sinilah tradisi jalan salib menjadi tradisi. Lalu stasinya bisa berbeda-beda di dalam tiap-tiap perhentiannya. Umat lalu merenungkan kisah sengsara Yesus di dalam stasi itu, perenungan diri dan diikuti dengan doa. Saudara sekalian, tidak semua orang bisa ziarah ke tanah suci di Yerusalem. Maka berkembanglah suatu tradisi yang disebut tradisi jejak langkah Via Dolorosa atau jalan penderitaan, yaitu jalan panjang yang ditempuh Yesus di halaman gereja atau di gedung gereja yang pada masa Prapaskah dimodifikasi dengan tempat-tempat perhentian. Apa makna terdalam ketika kita mengikuti jalan salib Yesus itu? Yang pertama, saudara-saudara, kita mau mendekatkan iman kita saat ini kepada sebuah misteri penyelamatan. Yesus mengajak para murid memanggul salibnya dan mengikut dia. Injil Matius 16 ayat 28. Ada jalan panjang yang diperjuangkan Yesus di dalam setiap langkahnya. Dan di situ kita mendapatkan keselamatan karena perjuangan Yesus mencapai puncak bukit Golgota. Maka jangan sia-siakan pengorbanan itu oleh bilur-bilurnya dan tetesan darahnya. Kita diselamatkan. Saudara, yang kedua, sadari makna dosa kita. Karena bilur-bilur itu kita menjadi sembuh. Sehingga sejak masa Prapaskah kita diajak menyesali dosa-dosa kita yang sudah ditanggung di pahu Yesus, sehingga akhirnya
dengan sikap kita penyerahan diri seutuhnya dan bertobat sungguh-sungguh dan hidup sebagai manusia baru yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Itulah makna ketika kita merenungkan jalan salib Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin.